Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Firmansyah dengan NIM 240411100139. Video ini akan berisi tentang pengerjaan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu tentang konfigurasi pengamatan IPv6. Jadi berikut di sini terdapat topologinya dan di sini terdapat tabel pengamatannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembuatan topologinya saja. Di sini kita cari end device, cari yang PC, dan juga cari yang server. Lalu kita cari yang switch ini switch, ini router, ini switch, masukkan ke sini. Lalu router, lalu kita namain sesuai ininya, ini PCA, ini S1, ini R1, lalu ini ISP, ISP, lalu ini eksternal. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengkabelannya. Sini kita ceritain dulu. Di sini dari PCA pakai F0.0, lalu di sini pakai F06, lalu yang ini F05, yang ini pakai G01, lalu yang ini G00, dan yang ini pakai yang G00 juga, lalu yang ini G01, dan yang ini no. Oke, di sini kita udah melakukan pengkabelan, jadi langsung saja di sini kita disuruh ngapain dulu. Oh ya, di sini pada switchnya 1 kita harus mengaktifkan untuk agar switch 1 ini bisa berfungsi untuk IPv4 dan IPv6 dulu. Pertama masuk ke S1, ke bagian CLI, enter, masuk ke sini dulu, lalu const, masukkan perintah ini untuk mengaktifkan agar switch itu bisa digunakan untuk IPv6 dan IPv4 dan IPv6. Oke, di sini udah berhasil, lalu kita end. Lalu kita akan reload. Yes. Oke. Kita tunggu dulu sampai waktunya selesai. Dan di sini kita nanti udah selesai. Lanjut, di sini kebutuhan perangkatnya tadi udah sesuai kan. Lalu di sini langkah 1 kita udah nyambungkan kabel, konfigurasinya tadi udah tidak ada, cuma di bagian mengaktifkan IPv4 sama IPv6. Lalu kita akan konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengamatan. Dan untuk PC sendiri kita akan masukkan sesuai di tabel pengamatannya. Di sini untuk IPv4-nya di sini tidak sesuai karena seharusnya IPv4 itu memakai yang 192.168.1.10 ini. Jadi kita tuliskan di tabel pengamatannya itu tidak sesuai. Untuk subnet masknya pasti 124, lalu untuk gateway-nya pasti 192.168.1.1. Nah, untuk pada IPv6-nya maka kita akan pakai yang ini. Salin, paste, 164-nya ganti di sini. Lalu di bagian ini kita pakai yang ini. Setelah itu paste. Oke, selesai. Oke, nggak ada masalah. Di PC-nya udah berhasil. Sekarang ke bagian eksternalnya. Di eksternalnya kita akan mengisikan IP-nya. IP. Nah, ini udah benar, Mas. Ini udah benar kalau yang ini. Ini paste 127. 127 itu subnet masknya kan belakangnya itu 224 ya. 224. Lalu default gateway-nya kita ambil yang ini. Tinggal paste saja. Dan untuk IPv6 address-nya pakai yang ini. 164-nya ganti di sini. Default gateway-nya yang ini. Oke, kita coba silang. Oke, nggak ada masalah. Jadi untuk pengamatannya IP address-nya, konfigurasi IP address-nya kita udah sesuai di masing-masing end device-nya. Sekarang kita akan konfigurasi pada R1, ISP, dan
suite 1. Pertama kita disuruh masuk ke R1 dulu. Kita ke R1, ke CLI, ini jawab no. Kita masuk ke sini, Lalu pertama kita harus ketikkan perintah hostname, ubah nama R1, ketikkan perintah no IP domain min lookup. Habis itu ketikkan perintah IPv6 unicast routing untuk mengaktifkan agar router ini berfungsi untuk IPv6 juga. Ini masuk ke interface G00 dulu. Oke, di sini langsung kita salin aja. Copy ini paste. Oke, nggak ada masalah. Masukkan IPv6-nya. Copy paste. Ini jangan lupa dimasukin, copy paste, lalu di bagian ini masukin juga sesuai modulnya, lalu paste. Oke, jangan lupa untuk dinyalain no SH. Setelah itu kita akan masuk ke in G00 nya, G01 nya. Oke, setelah itu kita udah masuk, kita tinggal paste saja, paste. Lalu setelah itu ini paste juga, ini paste, copy maksudnya, sorry, ini IP net inside. Lalu jangan lupa dinyalain SH. Oke, udah nyala. Setelah itu kita exit untuk mengaturkan perutannya atau routingnya. Routingannya. Setelah itu ini copy, ini copy paste, ini copy paste, ini copy juga. Setelah itu oke, setelah itu kita end. Hostname-nya belum keganti ya. Oh ya, hostname-nya sorry, kita dapat kesalahan pada hostname-nya. Hostname R1. Oke, kita keganti. Sekarang kita save, copy, running, startup, config. Oke, pada R1 kita udah selesai. Sekarang kita disuruh ke ISP. Masuk ke ISP, coba masuk ke LAN interface, no, and context. Setelah itu kita hostname ISP. Nah, oke, berhasil, udah keganti. Sekarang kita ketikkan no IP domain, min lookup. Oke, setelah itu IPv6 mengaktifkan ininya G00 sekarang, in G00. Oke, masuk. Sekarang kita udah masuk, kita salin, Ctrl C, copy paste. Oke, setelah itu ini juga Ctrl C, copy paste. Oke, nggak ada masalah. Setelah kita nyalain no SH. Setelah itu masuk ke in G001. Oke, sudah masuk. Ini copy, ini paste, dan pemasukin ininya, copy, ini paste. Oke, copy, paste. Oke, no SH. Oke, setelah itu kita exit dulu dan kita akan melakukan peroutingannya. Oke, setelah berhasil kita end, kita save, copy, running, startup. Oke, berhasil. ISP sudah berhasil disetting. Sekarang kita bakal ke switch.
masuk ke sini dulu, konten. Karena tadi kita udah atur buat ngaktifin IPv6, jadi nggak usah diaktifin lagi. Kita tinggal hostname, hostname-nya hostname S1. Setelah itu masuk ke VLAN 1. Ini VLAN 1. Oke, udah masuk. Setelah itu kita tinggal salin, copy paste, ini salin. Oke, ini salin juga sesuai modulnya saja teman-teman. Oke, lalu kita nyalain dengan kata no SA, lalu kita exit, lalu kita kasih IP default gateway-nya, jangan lupa teman-teman. Lalu setelah paste, setelah kita end, kita simpan ke startup. Oke, udah selesai. Pada switch satunya kita udah selesai. Sekarang kita disuruh konfigurasi tabel IP host pada router 1. Di sini kita disuruh copy dan paste konfigurasi di bawah ini untuk router R1. Oke. Kita jalankan. Masuk ke konfig dulu teman-teman. Konfig. Setelah itu ini salin, paste, ini salin juga. Oh ya, kita memasukkan IP hostnya ya. Ini salin, lalu ini salin, ini salin juga. Ini salin, paste, sampai mana? Oh ya, sampai sini salin. Di sini oke, salin. Ini R1 buat yang versi 6-nya. Lalu ini switch 1 buat IPv4-nya. Dan ini S1 buat IP6-nya. Oke, setelah kita end, oke selesai. Setelah itu kita akan menggunakan ping untuk menguji jaringannya. Setelah itu langsung ke langkah uji konektivitas di PCA. Masuk ke PCA, lalu command prompt, ketikkan ping ini, salin, paste, dan ya udah berhasil ya teman-teman. Di sini kita ngepingnya. Setelah itu kita akan ngeping yang ini, coba. Kita tinggal salin, paste. Apakah berhasil? Oh sorry, ada yang salah teman-teman. Sorry, ada yang salah. Oke, udah berhasil. Setelah itu, nah di sini dari PCA ping alamat yang tercantum dan tabel di bawah ini, kemudian rekaman waktu round trip rata-rata dan IPv6, IPv4 dan time to live TTL atau IPv6 hop live limit. Opsinya di sini gunakan website untuk melihat IPv6 hop limit value. Di sini saya tidak akan menggunakan website. Langsung saja di sini average-nya dari PCA. Dari PCA kita ping yang ini 10. Oke, kita tunggu dulu. Nah, average-nya yaitu 2 ms. 2 ms. Sorry, di sini nggak kelihatan ya. Kita liatin dulu yang ini, bentar, warnanya. Nah, oke. Lalu untuk TTL-nya yaitu 128. Ya. Sorry, ini juga. Ini nggak kelihatan. Nah, oke. Setelah itu kita akan ping ke ini sini. IPv6 yang ini. Setelah itu paste ping, kita tunggu dulu. Kita ketikkan untuk TTL-nya sendiri yaitu 128 juga. Dan di bagian sininya average-nya yaitu 2 ms, bisa dilihat. Oke, lanjut ke IP yang ini, router 1.
salin aja, kita tinggal ping, paste. Oke, bisa dilihat TTL nya yaitu 255 ya, sorry, 255 dan average nya yaitu 0 ms. 0 ms. Oke, habis itu ke IPv6 yang router 1, ini tinggal ping aja, paste. Oke, bisa dilihat TTL nya juga sama 255 dan untuk average nya sendiri bisa dilihat yaitu 0 ms. Habis itu yang IPv4 yang switch 1, setelah itu kita ping kita ping di sini, ping, bentar, tunggu dulu, S1 kita tunggu. Oke, bisa dilihat TTL nya 255. Habis itu average nya yaitu 0 ms. Lanjut ke S1 yang IPv6 nya, IPv6 kita tinggal ping, tinggal paste. Oke, bisa dilihat TTL nya 255 juga, 255, yang ini 0 ms. Oke, lanjut ke ping ke R1 versi IPv4 nya. Ini hapus. Oke, bisa dilihat TTL nya 255, yang ini average nya 0 ms. Ke router 1 yang versi 6, tinggal salin, paste, TTL 255 ya, 255, average nya 0 ms. Lalu setelah itu yang ISP versi 4 nya, lanjut, ping, paste, salin, tunggu dulu, pertama kali pasti request timeout. Oke, bisa dilihat TTL nya 254 di sini, 254, average nya 0 ms. Lalu yang ISP tapi versi 6, ping, oke, bisa dilihat di situ TTL nya 254, lalu di sini 0 ms. Oke, lanjut. Setelah itu lanjut ke yang ISP G01 yang versi 4, ping dulu, paste. Oke, bisa dilihat di situ TTL nya 254, average nya 0 ms. Lanjut yang ISP G01 tapi versi 6 nya, ping, paste. Oke, bisa dilihat di situ 254, lalu average nya yaitu 10 ms. Lanjut yang ke eksternal IP versi 4 nya, kita ping, copy paste aja, tunggu dulu. Setelah itu ping. Oke, setelah bisa lihat di TTL nya 12 berapa itu, 126. Setelah itu average nya 0 ms. Lalu versi 6 nya sekarang, yang versi 6, paste. Oke, TTL-nya 126 juga, 126, dan average nya yaitu 0 ms juga. Oke, 0 ms. Oke, berhasil, semuanya udah terisi. Lanjut ke langkah selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan coba ping pada command prompt PCA. Di sini coba command prompt ini, jalankan ping. Di sini langsung saja ping, lalu disuruh ping ini.
paste aja. Sorry, sorry, di sini ada salah. Oh ya, oh ini nggak ada minyak. Oke, bisa dilihat. Nah, untuk menghentikannya, oh ya, sorry, sebelum itu kita akan melakukan uji coba di sini kan. Di sini untuk mengklarifikasikan host entrable dan diputuskan, kita gini. Kita akan melakukan uji coba. Jadi kita akan melakukan ping tadi. Lalu disuruh kita akan menghapus yang ISP sama eksternal ini. Maka selanjutnya akan terdapat pesan destination host entrable. Lalu kita akan sambungkan kembali. Sambungkan kembali sama Gen 1 0. Nah, maka selanjutnya akan terdapat destination enable, lalu ada pesan request timeout di sini. Nah, lalu tunggu beberapa detik. Nah, maka akan tersambung lagi. Untuk menghentikannya kita akan Ctrl C. Oke. Maka setelah itu di sini terdapat pertanyaan pesan error ICP apa yang Anda terima, yaitu destination ini. Sorry, di sini nggak bisa disalin. Copy. Paste. Dan yaitu request timeout. Sorry. Copy. Paste. Oke. Di sini tadi udah nyoba kan? Oke, lanjut. Sekarang dari R1, router 1, kita akan coba ping ini. Coba ketikkan ping, copy, paste. Nah, sini bisa dilihat berhasil. Lalu kita akan coba ping dengan menggunakan hostname-nya tadi. Nah, hostname-nya tadi kita kan udah atur di bagian sini ya. Di bagian sini kita akan coba ngeping di ping ini. Ping eksternal F4. Nah, bisa dilihat berhasil juga. Lanjut, setelah itu di bagian mana tadi? Ini udah IP address apa yang digunakan, yaitu IP address ini 266. Kita copy. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh nyoba langkah 3 pakai R1 masih sama. Kita coba ping. Di sini IPv6 pilih. Targetnya apa? Setelah itu ini tidak terisi, bisa dilihat terisi. Oke, bisa dilihat sesuai pada gambar. Oke, setelah itu kita akan nyoba ping secara gini. Sebenarnya ini bisa disingkat pakai yang ini. Nah, kita pakai yang versi 4. Coba yang versi 4. Paste. Sorry. Oke, kita pakai yang ini aja kalau gitu, yang ping. Ping. Kosongin. Ini salin di sini. Ulangi sebanyak 10.000. Nah, bisa dilihat di sini diulangi sampai 1000. Nah, untuk menghentikannya yaitu menggunakan Ctrl Shift 6. Nah, di sini udah berhenti. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tentang menggunakan tracer dan tracer root untuk uji jaringan. Di sini dari PC A kita coba tracer, command prompt. Setelah itu kita coba ketikkan perintah ini. Setelah itu, nah bisa dilihat. Setelah itu kita akan melakukan uji coba gunakan opsi D bawah IP. Coba di sini tracer. Coba tracer saja, tracer. Di
sini kita nggak usah pakai min-d karena bukan di Windows, kecuali di Windows. Ini kita hapus saja karena di sini langsung use tracer targetnya apa. Nah, di sini bisa lihat tracer komplit, nggak ada masalah. Lalu setelah itu gunakan tracer root dari router. Oke. Kita dari router. Nah, kita coba yang salah satunya aja, yang IPv4. IPv4 paste. Nah, sama, nggak ada masalah. Mau kita coba IPv6 nya juga kalau gitu. Paste. Oke, bisa dilihat nggak ada masalah. Setelah itu kita gunakan perintah, ini dari switch 1 tracer root bisa. Nah, masuk sini dulu. Oke, copy paste. Oke, bisa dilihat nggak ada masalah. Setelah itu paste. Bentar. Oke. Oke, setelah itu bentar, Ctrl Shift 6. Oke, lanjut. Perintah mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan Enter setelah mengetikkan tracer root pada prompt untuk menjelajahi opsi ini. Oke, di sini bisa dilihat link berikut menyediakan informasi lebih lengkap mengenai perintah ping dan tracer root untuk perangkat Cisco. Lalu di sini kita akan coba troubleshoot terhadap topologinya. Di sini kita akan mengubah alamat ISP-nya. Di bagian G00-nya di sini. Masuk dulu N T. Setelah itu kita masuk ke in G01. Nah, kita akan mengubah IP address-nya yang awalnya ini, yang berubah jadi yang ini. Lalu ini kita ubah IPv6-nya. IPv6-nya kita ubah menjadi IPv6 yang baru ini. Setelah itu jangan lupa dinyalain, lalu di end, lalu di copy running, copy running startup min config. Oke, setelah itu sudah kesimpan. Sekarang kita akan coba tracer root. Coba kita tracer root dari PCA. Dari PCA ke eksternal, maka akan terdapat masalah. Di mana tadi ini? Akan terdapat masalah. Nah, bisa dilihat di sini. Terdapat masalah, seharusnya yang seperti tadi ini. Lalu kita berhenti, request timeout. Ctrl Shift 6. Ctrl C di sini. Oke. Setelah itu kita akan perbaiki lagi. Kembali ke ISP. Di sini. Setelah itu masuk ke in G01 lagi, G01. Oke. Balikin IP-nya yang seperti tadi. Yang mana tadi ya? Yang ISP yang ini. Yang G01. Nah, ini. Setelah itu masukin IP sorry G01 IP add, copy paste. Oke, lalu balik lagi ke sini. Nah, ini kita balik yang IPv6-nya. Buat IPv6-nya tadi mana ya? Nah, ini yang awalnya tadi, yang ini kita sesuaiin sama yang sebelumnya. Sebelumnya tadi yang ini 1. Setelah itu yang ini kembaliin lagi jadi
yang ini 200 SH, kalau kita L copy running startup min config. Oke, bisa dilihat. Lalu kita balikin lagi, coba transfer lagi ke tuh tadi, kayak tadi. Tunggu dulu, apakah masih bermasalah? Nah, sudah tidak ada masalah karena pertama kali tadi. Nah, sudah selesai. Karena tadi sebenarnya seperti ini kan. Lalu kita coba, tadi ada masalah, kita ubah. Setelah itu yang ini udah berhasil. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke pertanyaannya. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu dari firewall perangkat, firewallnya, firewall, lalu routingnya, routing, permasalahan routing, permasalahan pada peruteran, dan interface mati, belum di NoSH tadi, lalu jaringan delay, network delay, konektivitas. Oke, interface mati aja. Setelah itu, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak pada remote network, seperti pesan apa yang ditampilkan oleh ping, apa yang maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat sekali menerima respon ini, apa yang harus dicek? Biasanya request timeout, mungkin yang bisa dicek, bisa diperiksa pekabelannya, kabelnya, dan apakah interface-nya, apakah hostnya sudah dinyalakan atau belum. Hostnya sudah dinyalakan atau belum. Habis itu, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak dalam satu network dalam topologi dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasi oleh pesan ini? Tadi seperti tadi, destination host untraceable. Bentar, tadi mana ya? Destination host untraceable. Jadi artinya destinasinya tidak tercapai. Mana tadi? Sorry, menggunakan ping. Ini destination host untraceable. Jika pesan apa yang ditampilkan oleh perintah, apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Artinya IP tujuan, artinya tidak mencapai IP tujuan karena tidak terdapat dalam perutan, pada peruteran. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Untuk nilai IPv4 TTL Windows itu ada 128, dan untuk nilai IPv4 Cisco adalah 255. Oke, lanjut. Lalu yang pertanyaan 5 ini, versi yang 6-nya untuk Windows itu masih sama 128. Yang ini 6, tapi yang Cisco itu beda. IPv6-nya yaitu di Cisco itu 64. Oke, jadi sekian video yang bisa saya buat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.